Hari ini alhamdulillah saya bisa berkunjung ke SDN Cilandak. Jadi saya berterima kasih Bapak Ibu ya. Semangat terus. Saya berbahagia nih, sekolahnya atraktif. Sekolahnya banyak hal yang tidak ada di sekolah-sekolah lain. Ini guru laki-lakinya cuma satu. 3 sama Mana? penjaga. Penjaga satu nih. Ini penjaga satu. Penjaganya kreatif, Pak. Iya dong, kita kan butuh penjaga-penjaga yang kreatif. Luar biasa. Jadi penjaga itu tugasnya bukan hanya menjagain sekolah, membersihin sekolah, bukan. Penjaga itu di sekolah dia sebagai guru, sebagai orang dewasa yang bisa menularkan kebaikan pada anak-anak di sekitarnya. Harus kreatif, harus inovatif, harus menjadi contoh buat anak-anaknya. Jadi konsep penjaga sekolah di kita ya harus berbeda, karena penjaga di sekolah itu berada di ekosistem pendidikan, maka dia harus bisa memberikan menjadi contoh untuk anak-anaknya. Ini ada gentong. Gentong ini isinya beras. Ini adalah simbol bahwa sekolah ini mengumpulkan beras, perelek, kaheman, berkah setiap hari Kamis. Udah pakai kanjut kundang belum? Udah. Kita itu pakai kanjut kundang itu biar tidak ada sampah plastik ya di sekolah. Coba sekolah ini ada berapa jumlah muridnya? 200. Bayangkan kalau setiap hari Kamis di sekolah ini terkumpul 200 plastik resek bekas beras, ya kan? Maka setiap minggu SDN 1 Cilandak memproduksi sampah plastik 200 ya. 240 plastik. Coba dikalikan sebulan udah berapa? 960 plastik. Coba bayangkan kalau 1 tahun berapa. Maka itu yang sedang kita hindari. Jadi kita menebar manfaat untuk masyarakat tanpa menimbulkan masalah untuk lingkungan sekitar kita, untuk tanah gitu. Makanya kita mewajibkan menggunakan kanjut. Nah, jadi dipakai nanti masukin ke sini, bawa balik lagi, nah minggu depan pakai lagi gitu ya. Nah, ini kita Bapak Ibu tahu seminggu itu kita menghasilkan 16 ton rata-rata beras. Luar biasa, 16 ton dibagikan ke masyarakat di sekitar sekolah masing-masing. Itu kalau dikumpulkan satu kabupaten itu mencapai 16 ton. Ya, ini simbol pertanian di balai aptikan kita. Bambu juga ini. Karena kita kan mewajibkan nanam bambu di setiap sekolah. Apakah sebagai hiasan atau sebagai fungsi konservasi dan penahan air. Apa sih mimpi saya? Saya menginginkan semua sekolah di Kabupaten Purwakarta menjadi tempat yang mewariskan tradisi kemuliaan untuk anak-anak. Termasuk program pertanian di Balai Aptikan. Apa itu tradisi kemuliaan? Tradisi kemuliaan itu adalah bagaimana salah satunya cara kita, anak-anak kita mempersiapkan diri ya untuk menghadapi kehidupannya. Tradisi kemuliaan itu apa? Salah satu contohnya membawa bekal makanan dari rumah. Itu adalah upaya untuk menjaga kesehatan mereka. Diolah oleh ibunya sendiri dari rumah, gitu ya. Airnya direbus dari sumur 100 derajat Celcius, sehat, dimasukkan ke dalam tangkis seperti ini. Ibu-ibu gurunya juga sama, harus memberikan contoh setiap hari. Karena apa? Tubuh anak-anak kita itu akan sangat ditentukan oleh apa yang mereka minum dan apa yang mereka makan. Dari situlah sumber penyakit itu muncul, dan dari situlah sumber kesehatan itu akan muncul. Ancaman terbesar masa depan anak-anak kita itu apa sih? Makanan. Sekarang makanan masuk ke pelosok-pelosok desa ya. Makanan jajanan. Pan zaman urang mah baheula hayang barang dahar ge kudu ngarambut heula sampe.
Nyata hayang barang dahar ieu naon, hayang ngarabut sampe nyen apa combro nyen ondel-ondel, onde-onde. Hah? Onde-onde deblo ya. Pan aya nama barudak hayang barang dahar ka warung aya we sagala macam didinya diplastikan. Geus plastikna puguh, ngotoran lingkungan, mencemari tanah, mencemari susukan ya. Daharannya oke sarua. Sebab naon kita nggak tahu itu apa yang dimakan ya. Bumbu-bumbunya apa ya. Gimana? Maka apa? Mereka bisa terancam kesehatannya jika tidak kita kendalikan dari sekolah. Maka sekolah-sekolah harus mewariskan tradisi kemuliaan, termasuk guru-gurunya. Ini adalah upaya saya, tatanan dibalartikan ini, bagaimana agar Bapak Ibu bisa berubah cara pikirnya, cara bersikapnya, dan cara bertindaknya. Dalam apa? Dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Mulai dari cara mengajarnya. Jadi indikator keberhasilan dari IHT ini apa? Jadi bukan selesai terus ada foto-fotonya, ada SPJ-nya, bukan. Jadi indikator IHT ini disebut berhasil apabila apa? Bapak Ibu mampu melakukan perubahan dalam pembelajaran, ya. Jadi ngajarna itu dirubah ya ulah jika kemarin deui. Kita pembelajaran abad 2 hiji tah. Abad 2 hiji pembelajarannya apa? Melahirkan anak-anak yang berpikir kritis. Melahirkan anak-anak yang bisa berkomunikasi dengan baik, komunikatif. Melahirkan anak-anak yang bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan baik, dan menghasilkan anak-anak yang kreatif gitu. Jadi guys diajar di SD, di SMP, di SMA, barulah teu bingung sebab apa? Dia sanggup memecahkan masalah kehidupannya, bisa melahirkan produk karena kreativitasnya gitu. Sehingga apa? Dari sini yang kita anggap sebagai barang tidak berguna ini diambil catnya oleh kita, dirubah menjadi komposter portable yang bisa melahirkan kompos, pupuk dari mana sampahnya? Dari dapur-dapur kita, kan gitu ya. Biasanya Bapak Ibu buang sampah tidak beradab, tidak mulia. Sekolah tidak melahirkan kemuliaan cara buang sampah. Kita mengajarkan hari ini tradisi kemuliaan orang tua kita dulu. Bisa bikin jarian atau jarian? Pak Rijal menyebutnya dalam permakultur ini banana circle. Keren tuh. Padahal kita jarian. Iya, itulah tradisi leluhur orang tua kita. Orang Cibatu mah kudu boga jarian di buruan imah. Kumpulkeun keluar di dapur wer. Dan saya mau ini terjadi perubahan di Purwakarta, bukan hanya di kalangan guru-guru, tapi semua siswa. 128.000 siswa di Purwakarta itu harus paham cara buang sampah, biar beradab kita. Dari situ gimana? Sampahnya hancur. Ya, sampahnya hancur, bermanfaat itu. Karena di situ pohon pisangnya ikut membantu proses pelapukan. Dari situ sampahnya bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk kompos. Jadi tong meuli urea deui eta we. Gitu. Itulah kemuliaan. Dari situ diambil komposnya, dipakai tanaman cabe, asupkeun ka dieu. Asupkeun ka dieu, asupkeun ka ditu. Untuk memupuk semua tanaman yang ada di sekitar rumah. Demikian juga di sekolah. Nya, Pak Yaya, kalau mau tanah kene bikin banana circle, tukang, ulah dicampur ya organik yang lain organik yang plastik, jadi buang ke situ. Pak terbuka tanah. Inilah tatanan dibalartikan mengajarkan sampah bekas ini, plastik bekas bisa dibuat untuk komposter, ditumpuk jadi dua. Nanti di sininya untuk menampung air lindenya, begitu ya? Ngocor. Oke, air lindena oke bisa dipakai ke nyebor oke sampur yang cai, begitu. Nah, ini yang buat yang tidak punya tanah bikin kayak gini.
diajarin. Nanti ini bisa jadi pembelajaran anak-anak di kelas. Pembelajaran berbasis proyek itu ini, kreativitas itu ini, pemecahan masalah itu ini, berkomunikasi itu lewat ini, bekerja sama itu lewat ini. Itulah keterampilan abad 21. Anak-anak bisa diajarkan ini dan menjadi pelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana? Anak-anak menerangkan cara membuat komposter protein secara kelompok, udah pasti terlibat kerjasama di situ. Udah pasti di situ kalau pelajaran bahasa Indonesia menceritakan ini, berarti anak-anak dilatih untuk berkomunikasi dengan baik. Kemudian anak-anak harus berpikir kritis. Gimana caranya? Itulah berpikir kritis. Inilah kreativitas. Inilah pembelajaran abad 21 begitu. Bagaimana Pak ini bisa jadi pelajaran matematika? Bisa. Tinggal diukur aja ini. Ini bentuk apa anak-anak? Tabung. Gitu kan ya? Bagaimana cara mengukur tabung? Gitu kan ada tuh. Ukur. Berapa ini kapasitasnya, volumenya kalau diisi sampah? Kan gitu. Itulah belajar. Karena belajar yang baik itu yang mengindra. Belajar yang melibatkan semua indera kita, mulai dari mata, hidung, penciuman, pendengaran, gitu. Jadi harus tahu. Jangan belajar polusi udara anak-anak belajar di kelas lain, nggak akan tahu. Belajar pencemaran lingkungan, anak-anak belajarnya di kelas, ya nggak akan tahu, nggak kontekstual. Belajar makhluk hidup, anak-anak belajarnya di kelas lain, nyemol ayah nanaon paling ayah sireum tah. Belajar makhluk hidup paling nemu sireum. Jadi nanti anak-anak belajar itu saya menginginkan ada perubahan model-model pembelajaran. Guru-guru itu diberikan kemerdekaan mengajar sekarang. Anak-anak juga diberikan kebebasan belajar. Maka apa? Dirancang dengan baik agar anak-anaknya terlibat, kritis. Kalau ini dilakukan oleh semua guru, Indonesia cepat robah. Barudak cepat ngerti, menemukan pembelajaran yang bermakna. Gitu. Jadi belajar makhluk hidup bawa ke kebun, diajar tentang makhluk hidup. Coba bawa ke kebun kan budak ningali taneuh, cacing, lain ningali rumput, ningali bangkong, orai, hileun juga. Resep ceritakeun budak teh. Gitu. Terjadi perubahan model pembelajaran. Memang harus didesain dulu sama ibu. Memang ibu agak repot tuh, tapi nanti enggak karena udah terbiasa. Awalnya perubahan itu akan berat kita laksanakan, tapi kalau udah terbiasa akan mudah dan menggembirakan. Gitu. Budayanya harus berubah. Nanti kalau sudah IHT ini lihat sampah buru-buru masukin ke tong komposter, terus anu plastiknya pisahkan. Gitu. Responsif. Respect. Lihat bunga layu langsung. Iya masalahnya naon? Oh kurang saya siram kudu aya nu deh. Oh iya paeh ganti buru-buru. Gitu. Oh iya aya tanah ieu kosong ya, urang pelakan buru-buru ulah dianggurkeun. Gitu Pak. Ini perubahan perilaku di sekolah-sekolah harus berubah. Terjadi kerjasama antara Bapak Ibu semuanya, memandang bahwa sekolah ini penting untuk menjadi komunitas, menjadi ekosistem pendidikan yang baik. Bukan hanya sistem kata Pak Rizal, tapi harus menjadi ekosistem. Sistem yang hidup. Sistem yang hidup itu ya yang saling melengkapi, saling mengisi, berputar. Gitu. Harus jadi ekosistem pendidikan. Ekosistem pendidikan itu apa? Berputar fungsinya, saling mengait, saling menghidupkan. Antar sekolah dengan masyarakat, masyarakat dengan sekolah, antar kepala sekolah dengan guru, antar guru dengan sekolah, kepala sekolah, antar guru dengan guru, penjaga dengan kepala sekolah, penjaga dengan guru, operator dengan guru, operator dengan kepala sekolah. Itulah sistem, ekosistem yang hidup. Ekosistem pendidikan, murid dengan murid, murid dengan guru, murid dengan wali kelas, murid dengan kepala sekolah, saling menghidupkan, saling mengisi, berjalan fungsinya masing-masing dan semuanya harus saling mengait, membesarkan. Itulah yang kita inginkan, performa yang hidup di sekolah. Gitu. Nanti apalagi harus terjadi perubahan dimanapun Bapak Ibu dan anak-anak berada. Bukan hanya di sekolah aja, tapi di rumah, tapi di masyarakat.
Bisa jadi nanti anak-anaknya mengingatkan pada ayah bundanya, ibu micen sampahnya lain gitu. Hebat anak-anak SDN Cilandak mengajari ibunya di rumah. Karena apa? Sudah terbangun kesadarannya di kelas-kelas. Dari siapa? Dari bapak ibu guru yang mengajarkan kesadaran membuang sampah yang baik. Coba ini terjadi di semua rumah yang ada anak-anak sekolahnya, akan terjadi perubahan besar di Purwakarta. Ini yang akan saya rubah di Purwakarta, lewat dunia pendidikan. Kita harus merubah, melahirkan, mempertahankan tradisi kemuliaan yang diajarkan oleh para leluhur kita dahulu. Baik secara teoritis, akademik, kemuliaan itu tidak akan pernah keliru. Tradisi kemuliaan orang kita dulu ditinggalkan, kemudian kita buang sampah. Bayangkan itu sampah bersatu di plastik itu, berapa biaya ngangkutnya setiap hari? Pemerintah harus beli mobil untuk ngangkut, benar? Ratusan miliar. Pemerintah harus membayar petugas sampah, benar? Dari situ selesai nggak diangkut, pindah nih ke TPA, Cikolotok misalnya, pindah ke situ baunya, timbullah gas metana itu yang merusak lapisan ozon. Jadi walaupun orang lain buang sampahnya masih kayak gitu, ya kita mah jangan buang sampahnya mulai benar. Sok kalian bikin ya cerita berkelompok bagaimana cara bikin banana circle, berapa diameternya, tulis 2 lembar, dikumpulin, manfaatnya apa. Itulah pembelajaran abad 21. Melahirkan kompetensi komunikasi, kolaborasi, kreativitas berbasis produk, gitu, dan mempunyai dampak mendasar untuk kehidupan bermasyarakat. Hebat nggak? Jika sekolah-sekolah melahirkan anak-anak seperti itu, maka sekolah-sekolah ini akan menjadi lembaga yang luar biasa. Kembali kepada fungsinya sebagai tempat persemaian karakter-karakter baik yang akan merubah peradaban tidak baik menjadi peradaban yang mulia.